Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya minta Torres untuk memimpin doa. Get ready, play begin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Torres. Jangan dulu. Ya anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk itu sebelum Pak Guru mulai selanjutnya, Pak Guru mau absen satu-satu dan hadir hari ini. Anak kejar ada? Dir. Alpania, Ambar, Trihapsari, Jawa. Ya, alhamdulillah semuanya masuk semuanya ya. Ya. Untuk itu, mari kita berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Bisa semua kan? Bisa. Semuanya berdiri. Mulai. Siap ya? Guru hitung 1, 2, 3 dan kita nyanyikan sama-sama. Lagu nasional Indonesia Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Silahkan duduk kembali. Nyanyikan adalah salah satu lagu nasional negara Indonesia.
Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar dengan wawasan kebinekaan global dengan tema hari ini adalah damai mulai dari diri. Ya, apa itu damai? Damai artinya apa? Ada yang tahu semua? Damai. Pengertian damai itu apa? Atau artinya damai itu apa? Merdeka. Apa lagi? Damai. Hidupnya damai sekali. Damai. Tenang. Boleh. Tadi merdeka, tenang. Apa lagi? Tentram. Nyaman. Ya, itu yang dinamakan arti dari damai. Tidak ada musuh, tidak ada pertentangan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dan tujuan pencapaian pembelajaran kita yang pertama adalah nanti setelah kita belajar wawasan ini, kamu diharapkan satu memahami konsep tentang ragam identitas. Dan selanjutnya yaitu mampu memberikan contoh sikap pola kasih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekkan dalam konteks yang beragam. Ya, ini nanti capaian pembelajarannya. Lalu ya, ini pertanyaannya yang pertama adalah sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini ada 3 pertanyaan yang mungkin kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Yang pertama adalah, pernahkah kamu merasa malu tentang identitas diri sehingga kamu perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ya, siapa yang mau menjawab? Zahwa, silakan jawab. Kalau bisa, ya boleh ditulis coret-coretan, boleh. Ayo, silakan jawab untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, silakan. Pernah condong malu warna kulit, tinggi badan kurang, tidak kekurangan. Ya, itu pernah ya. Mungkin dengan warna kulit kita, ya, mungkin itu dengan fisik ya. Fisik kita kurang tinggi, warna kulit kita hitam, terus keadaan ekonomi kita di rumah kekurangan. Itu kita sembunyikan tuh. Ya. Nah, yang di sini mengapa perasaan tersebut perlu disembunyikan? Terus dari pertanyaan ini, siapa yang bisa jawab? Okta, silakan bisa jawab. Supaya identitas yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu jawabannya. Supaya identitas kita yang sebenarnya itu orang lain tidak perlu tahu, ya, tidak perlu mengetahuinya. Karena di apa kan? Karena disembunyikan oleh kita sendiri. Terus yang ketiga ada pertanyaan, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Nah, ada yang bisa jawab nih? Siapa yang bisa jawab? Coba Kores jawab pertanyaannya. Jawab iya, jawab apa pertanyaan itu jawab. Kalau memang yang Merdeka bebas kalau memang yang sebenarnya keadaan kita sendiri. Benar. Itu kita tidak akan menyembunyikannya. Jadi kita tidak berbohong. Ya, terus yang ada 2 jawaban nih. Yang pertama tadi, ya kalau kita memang benar, jujur, kita apa adanya,
merasa membohongi diri sendiri, ya. Jadi apa adanya kita. Terus yang jawaban yang kedua, Rizka coba baca pertanyaannya, jawaban itu. Kita akan merasa tidak nyaman apabila ada identitas yang kita sembunyikan. Misalnya kita ada warna kulit yang hitam, terus kita tutupin pakai pakai apa tuh? Pakai set, pasti lupa kulitnya hitam. Ya, itu. Tapi kalau kita sebenarnya memang harus apa adanya kita, yang kita hitam ya biar hitam. Itulah yang membuat kita hidupnya nyaman. Lanjut. Yang selanjutnya adalah saya minta untuk yang ini semua berbaris di sini. Bangun, berdua, ayo, cepat berbaris. Satu baris, bikin dua kelompok, cepat. Bikin dua kelompok. Ayo, yang belakang, cepat. Ya, siap ya. Yang merasa tinggi di depan, yang merasa paling tinggi di belakang. Yang merasa tinggi di depan, yang paling tinggi di belakang. Apa maksudnya? Ya. Siap. Berapa kali campur? Siap. Ini yang kamu di mana dari belakang? Ayo, jadi dua kelompok, Pak. Oke, siap. Jadi satu. Maju lagi, maju. Siap, maju ya. Maju ya, siap ya. Dengar instruksi dari Pak Guru. Ya. Oke ya. Oke, nih, geser sini lagi. Geser, atau jangan terlalu repot ya. Kalau Pak Guru bilang ini kanan ya, ini kiri. Kalau Pak Guru bilang kamu dari suku Betawi, tidaknya ke kanan. Tidak semua ke kanan. Kalau Betawi, ya. Tapi kalau suku Jawa, kamu pindahnya ke kiri. Ya, itu ya. Nah, ini orang Betawi kan? Orang Betawi, siapa yang orang Betawi angkat tangan? Yang orang Jawa angkat tangan. Oke, siap. Nah, siap. Orang, saya bilang kamu orang suku Betawi. Kanan, cepat ke kanan, cepat. Oke. Nah, siap. Oke. Yang Betawi di sini dulu nanti kalau yang Jawa nanti bilang belum. Ya. Yang Betawi di sini dulu, ya siap. Yang Jawa, suku Jawa ke kiri. Oke. Siap. Oke. Tuh, udah ya. Yang suku Betawi ada berapa orang? Itu. Wah, Betawi. Yang Jawa. Oh ya. Hampir seimbang ini. Ya, siap. Terus. Yang suka permainan bola voli ke kanan. Mana? Yang suka main bola voli ke kanan. Yang tidak suka ke kiri. Yang tidak suka ke kiri. Yang suka ke kanan. Ya. Yang suka makan mie ayam. Yang suka ke kanan, yang tidak suka ke kiri. Silakan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.
bahwa beragam banyak identitas ya. Ada satu orang bisa bermacam-macam identitasnya. Orang Betawi bisa makanannya sukanya makanan apa tadi? Mie ayam. Orang Jawa tidak suka makanan mie ayam. Orang Betawi suka main bola voli. Orang Betawi ada yang tidak suka permainan bola voli. Itulah ragamnya, ya. Nah, terus lanjut. Nah, ini ada video, kamu perhatikan konsep. Kita punya banyak identitas. Konsep yang pertama adalah setiap orang punya identitas. Ini ada videonya. Cari jajaran yang lagi viral, Mas Andovo, paling aman. Our moments can be captured at any time. 어디서든 스타일을 유지하고 언제나 일상에선 편안하게. 스케쳐스 for your everything. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada yang kayak gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke ya, tadi video yang kita tayangkan adalah identitas. Identitas itu ada identitas itu ada yang terdiri dari suku berbeda tapi agama sama. Agamanya apa? Islam. Kalian ini agamanya semuanya Islam. Ya. Identitas itu bisa bawaan dari lahir dan bisa dirubah. Yang bawaan dari lahir identitas apa tadi? Jenis, kelamin. Ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ini bawaan dari lahir, ya. Dan ada identitas
yang bisa dirubah. Misalkan, identitas yang bisa dirubah. Apa itu? Rajin, disiplin. Nah itu identitas bisa dirubah. Oh, si Torres rajin. Dia identitasnya terkenalnya rajin, sehingga mempunyai prestasi yang bagus. Galih, males, hingga pelajarannya diulang-ulang terus. Ya, itu identitas yang bisa dirubah. Jadi identitas itu ada bawaan lahir dan yang bisa dirubah. Yang bawaan lahir tadi jenis kelamin laki-laki tidak bisa dirubah menjadi jenis kelamin perempuan. Itu yang tidak bisa dirubah. Jadi jenis identitas bawaan sejak lahir. Kalau yang dirubah-rubah tadi, Okta mau pinter, jadi Okta harus banyak belajar. Ya, si Debara tidak pernah dipanggil oleh guru atau disuruh ke ruangan guru karena dia disiplin. Itu ya. Terus, jadi identitas itu ada yang bisa kita pertahankan. Sepertinya kita kalau dihina orang lain, misalnya kita misalnya ada suku Papua. Suku Papua kan cenderung hitam kulitnya. Jadi itu yang harus dipertahankan. Makanya orang dikatakan hitam, dia akan tersinggung karena memang di sana warna kulitnya memang hitam. Jadi tidak mesti harus kita olok-olok sehingga membuat dia tersinggung. Seperti itu. Lalu kita ke selanjutnya yaitu tadi konsep yang pertama, sekarang konsep yang kedua yaitu tadi ini konsepnya ini. Nah, konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Tadi sudah diterangkan. Sekarang kita langsung masuk ke konsep kedua, yaitu gunakan standar diri sendiri. Ya. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ya. Maka itu standar umumnya kita ini merasa cantik, ganteng. Belum tentu orang lain menilai seperti itu, ya. Tidak menjadi patokan, ya. Perkataan orang lain yang merasakan adalah diri kita sendiri, ya. Gitu. Lalu ini konsep yang kedua, ini ada videonya, tolong diperhatikan. Ini konsep yang kedua, ini tolong ada videonya nanti kita lihat. Jadi sebelumnya dari kedua konsep itu bahwa kita senantiasa bahwa kita mempunyai identitas sendiri, ya. Maka itu jadilah diri kita, ya. Jadilah diri kita. Nah ini ada videonya. Cari minuman yang lagi viral, pesan GoFood paling aman. Live and Day Cream digelutak dengan formulanya Imora Day Cream Series, cantik tiap detik. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja.
Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke ya, itu sadar dengan diri sendiri. Maka itu untuk diri kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Kita apa adanya. Ya, kalau kita memang kebutuhan kita kekurangan, ya sudah. Kalau kita belum punya prestasi, kejar prestasi itu. Ya, kalau memang kita kulitnya sudah hitam, ya udah biarkan. Ya, nggak usah cari untuk memutihkan diri. Ya, memang itu adanya. Padahal kita dilahirkan itu semuanya sempurna. Ya, lalu itu yang konsep kedua. Sekarang konsep yang ketiga. Ya, ini konsep yang ketiga, yaitu belas kasih pada diri sendiri atau self-compassion. Artinya kita belajar mencintai diri kita sendiri. Saya ini ya seperti ini. Keadaan saya ya seperti ini, kemampuan saya ya seperti ini. Tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak boleh memaksakan diri untuk mencapai apa yang kita tidak bisa capai. Prestasi boleh kita capai, ya? Dengan cara tadi belajar yang giat, belajar yang rajin, sering membaca buku dan mencoba-coba soal-soal yang lain. Itu bisa meningkatkan prestasi. Dari prestasi itulah kita bisa mengangkat diri kita untuk yang hari yang kemarin. Maka itu kita harus percaya diri, sayangi diri sendiri, jangan menghakimi diri kita. Ya, oke? Itu
mencintai diri. Saat ini kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya? Kalau tidak kita yang mencintai diri kita, siapa yang mencintai lagi? Pasti diri kita juga, diri kita ya. Oke ya. Lanjut. Di sini nanti ada oke, untuk ini saya minta buku tulis identitas kamu. Jangan dikasih nama. Cukup hobi, terus kesukaan. Langsung mulai dari tanggal lahir. Cepat, buka bukunya. Satu lembar. Buka aja buku. Gak usah itu. Satu lembar ya. Satu lembar. Satu lembar nanti saya ambil. Nanti saya setelah kamu tulis saya baca. Nanti ada temanmu yang bacain. Ya coba tulis tanggal lahir, hobi dan kesukaan kamu. Kalau belum harus tanya. Ya. Coba mulai dari sekarang coba. Tulis tanggal lahirnya aja. Namanya nggak usah. Tulis tanggal lahir, hobi dan kesukaan. Kesukaan kan banyak, dari makanan, dari apa. Nah, salah satu aja. Hobinya apa, kesukaan apa. Ya, siap. Jangan kasih nama. Kalau kasih nama nanti ketahuan dari pemenang. Tanggal lahirnya dulu. Tanggal lahir, terus hobi kamu dan kesukaan kamu. Oke? Ayo cepat. Saya kasih waktu 3 menit. Cukup 3 menit. Ayo cepat. Tanggal lahir kamu, hobinya kamu, kesukaan kamu. Udah cepat. Ya. Identitas kamu ya. Identitas kamu nanti dibacain siapa yang bisa nebak. Nah, siap kemudian tanggal lahir, hobi, kesukaan. Dah, cepat, sudah selesai. Sampai sudah selesai, sini. Dah, ya, sudah selesai. Ayo cepat, nggak usah. Sampai sudah selesai, cepat. Ya, sini. Sudah selesai. Tanggal lahir kamu, kesukaan kamu, hobi kamu, kesukaan kamu udah. Hobi kamu kan terserah mau apa, terserah kesukaan kamu apa terserah. Yang penting lahirnya, tanggal lahir. Oke. Ya, kesukaan itu boleh, bawa makanan apa, nontonnya apa, apaan, apa. Terserah. Kesukaannya di rumah ngapain. Ya. Ayo Mas, cepat. Ayo siap. Ayo sini, cepat. Udah. Gimana macam-macam kesukaan kamu apa? Makanan apa? Suka ngikut film apa namanya itu? Ya. Sudah semuanya? Ya. Nah, dari semua ini akan saya ambil salah satu untuk dibacakan. Saya nggak saya pilih nih, ambil dari salah satu. Nanti dibacakan. Nah, ini tolong baca yang keras, sampai suara yang keras. Yang keras bacanya. Ini deh, kamu. Siapa yang keras suaranya? Baca, yang keras. Ya. Tanggal lahir 7 September 2011. Hobi memasak, kesukaan makan dan bermain badminton.
Hobinya memasak. Terus apa? Sukanya memasak. Hobinya main badminton. Kira-kira tebak sendiri aja itu siapa dia. Oke? Itu adalah identitas kalian, ya. Yang ada pada diri kalian tanpa membohongi diri kalian sendiri. Jadi, itu identitas yang sebenarnya diri kalian. Anak-anak sekalian, ya. Untuk itu, kesimpulan belajar kita pada hari ini adalah saya persilahkan yang kira-kira tadi menyimak. Hapsari tolong dibacain, tolong disimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Setiap orang mempunyai kesamaan jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Setiap orang juga mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Dia mencintai diri sendiri, kebaikan diri, kesadaran penuh, dan ikatan hubungan. Ya, terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, saya akan menambahkan kesimpulan kita pada hari ini, yaitu tentang materi damai dengan diri. Yang pertama adalah kita memiliki kesamaan identitas. Setiap orang punya banyak identitas. Kita memiliki kesamaan identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah seperti identitas suku, agama. Namun ada juga identitas yang kita bangun, ciptakan dan ubah seperti identitas status sosial dan tingkat pendidikan. Terus yang kedua adalah gunakan standar diri sendiri, ya. Tidak boleh pakai standar orang lain. Jadi standar diri kita sendiri itu setiap orang ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain karena masing-masing orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Yang mana dengan berbeda itu menjadikan identitas dalam diri orang tersebut. Yang ketiga harus welas asih pada diri, ya, atau self compassion dengan 3 komponen. Yang pertama adalah kebaikan diri, yang kedua kesadaran diri, yang ketiga hubungan. Kebaikan diri yaitu dengan kebaikan diri yaitu memiliki diri sendiri, mencintai diri sendiri. Yang kedua kesadaran diri atau caranya, ya, sekarang semua berdiam diri, ambil nafas. Semua berdiam diri, coba siap, ambil nafas dalam-dalam. Setelah ambil nafas, renungkan diri kalian sendiri-sendiri. Ya, siap. Saya mulai hitung. 1, 2, 3. Selesai. Itulah diri kalian sendiri. Yang ketiga adalah kita ketergantungan dengan makhluk yang lain. Ya, oleh sebab itu kita sangat berhubungan dengan makhluk yang lain. Misalnya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan makhluk yang lain. Kita mempunyai rasa bahwa setiap orang itu mempunyai masa-masa sulit, ya, pengalaman yang sulit dialami. Seperti itu kita harus, intinya adalah kita harus menyayangi diri kita sendiri. Oke? Cukup kesimpulan dari saya untuk pelajaran hari ini, yaitu berdamai dengan diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan mengikuti pelajaran selanjutnya.